baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama kembali malam hari ini. Percaya Kau mau mengajari kami lagi. Kau menyatakan kehendak-Mu, isi hati-Mu. Kau menerangkannya bagi kami. Pujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian untuk hadirat Sang Raja. Sekali lagi katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan
ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Baik, saudara, mari kita menyembah Tuhan. Makasih Tuhan. Bersyukur sangat baik. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu. Tuhan mulialah, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Puji Kau selamat. Bila ku pandang, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama.
Katakan bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Memilihkan kasih-Mu, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selalu. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi-Ku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau. Sekali lagi katakan, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi-Ku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kau memperhatikan kami, karena kami biji mata-Mu, bagian yang terpenting dalam hidup kami. Kau yang berkata tak melepaskan kami lagi untuk selamanya. Oh, kasih-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, cinta padamu, terlalu dekat padamu, itu kerinduan. Sekali lagi dari awal. Yesus, nama-Mu indah,
kekasih hati, kau dapat Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu terindah. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidup berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, papan, permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, akan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Ku cinta kepadamu. Yesus, namamu indah. Ku cinta kepadamu. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, atau permata, kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan, yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan sekali lagi, yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, akan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup.
mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kagum akan cintamu, ku kagum akan cintamu, ku kagum akan kasihmu yang tak pernah berhenti. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu. Sekali lagi katakan kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas katakan sekali lagi kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas bersyukur boleh merasakan persekutuan. Terima kasih. Percaya Engkau terus menyatakan dirimu bagi kami, menampakkan dirimu bagi kami. Terima kasih. Bersyukur. Pujilah Engkau. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua. Shalom semua, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Shalom. Shalom.
Kok feedback? Oke, shalom yang lain. Shalom Caca. Shalom keluarga Jose. Shalom keluarga Glory Sihombing. Eni. Salam tulang. Keluarga Sitorus. Siapa lagi tadi? Kira di atas ya. Oh. Keluarga Kevira, shalom. 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 Keluarga Yeye. Marvel. Salam Pak Tua. Keluarga Nail, shalom. Mana Nail ini? Oke. Sudah semua ya? Wah, Jelita, shalom. Salam tua. Adiknya bubuk nggak tadi? Adiknya bubuk nggak? Bubuk ya? Bubuknya tadi? Oke. Bisa. Baik, suaranya oke ya? Semua ya? Yang di radio shalom semua, ada Mak Tian. Ada siapa lagi? Ada Pak Lunggu. Ada siapa lagi? Ada 4 nih. Ada Mama Alexa ya? Atau Mak Gwen ya? Siapa aja tadi yang menyapa? Oh, ada Mak Gwen. Ada Mak Alexa juga. Baik ya. Sama Pak Lunggu ya. Pak Lunggu pribadi. Baik, puji Tuhan ya. Nah, baik saudara, kita lanjutkan kembali ya. Nah, saudara, berbicara mengenai kekekalan ini, saudara. Apakah hidup yang kekal itu, saudara? Di sini kita boleh merasakan, saudara, bagaimana hanya Tuhan yang bisa menjelaskan ya. Ya, dan di sini kita juga belajar dengan iman gitu ya. Bukan mengiman-imani, tapi dengan iman gitu. Kita tahu saudara, dia sendiri yang mengatakan tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Itu firman-Nya ya. Nggak ada yang mengenal dia. Ya, karena begitu dalamnya manusia telah dirusak. Kata dirusak ini sebetulnya saudara bukan masalah dia jadi jahat, jadi beringas atau apapun itu ya. Bukan ya. Tetapi sampai jadi kata rusak di situ saudara. Itu adalah sampai tidak bisa mempercayai Tuhan apa adanya. Sampai tidak bisa mengenali watak aslinya Tuhan. Jadi selalu negatif pikirnya. Sampai-sampai kenormalan kita sebagai manusia yang diciptakan sejak awal itu menjadi rusak sama sekali. Jadi rusak di sini bukan hanya masalah karakternya ya, tabiatnya. Bukan hanya masalah itu. Karena sebelum ada karakter yang sangat jahat sekali, Tuhan sudah berfirman, jangan kamu makan nanti kamu mati. Jadi tepat setelah dimakan itu mulailah terjadi kerusakan. Jadi memang dari sejak itu salah mengerti langsung.
Jadi ketika Tuhan datang ya, di pagi dia bilang kan, permuliakanlah anak. Saudara, dulu saya berpikir saudara bahwa saya ingat ya, saya khotbahkan ini. Makanya saudara, sekarang ini saudara, ketika kita coba dengan tenang ya, menghampiri dia, dengan tenang mengizinkan dia mengajari kita. Dengan tenang artinya begini saudara, kita mengampuni diri kita. Dan kita membiarkan kasihnya itu dengan bebas memenuhi kita, memeluk kita. Jadi untuk dia boleh bebas berbicara, saudara, itu harus suasana makan. Makanya dikatakan, barang siapa, aku berdiri di muka pintu. Barang siapa mendengarnya dan membukanya, maka aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, beberapa waktu yang lalu kita dikasih gambaran tentang hubungan keluarga itu. Bagaimana Bapa dengan anak sulung dan anak bungsu. Saudara, bukankah itu gambaran Kain dan Habel juga ya? Harusnya. Jadi saudara, kalau di ceritanya Kain dan Habel, Habel anak bungsu pada waktu itu, tapi Habel itu mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Kain katanya persembahannya tidak berkenan, tidak diterima. Nah, di situ saudara sebetulnya belum diceritakan tentang karakter keduanya. Tetapi para pengkhotbah itu menduga-duga karakter mereka bagaimana. Dan mereka selalu konotasi terhadap Kain itu selalu negatif. Karena dalam kehidupan kita juga saudara, kita sudah tahu apa namanya negatif dan positif, jahat atau baik. Kita sudah punya pengalaman. Sehingga kita membedakan atau berkawan dengan orang baik saja. Yang baik bagi dia gitu. Makanya saudara, Tuhan mengatakan, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, si jahat pun tahu kan. Orang jahat pun melakukan hal yang sama. Apakah upahmu? Apakah bedamu? Ya, jadi saudara, pikiran itu sejak semula sudah ada. Gitu. Makanya saudara, kita tidak bisa dikatakan, Tuhan katakan kita nggak mengenal dia. Lalu kita berusaha ingin mengenal dia. Lalu manusia pikir dia sudah mengenal Tuhan. Padahal dia bilang, kamu tidak mengenal aku. Selalu ada saudara, saya sebut apa ya? Saudara, sambil saudara mendengarkan, sambil saudara renungkan ya. Karena kali ini saudara, dia menerangkan ini saudara,
dia sudah mulai agak bebas gitu. Menerangkan dirinya, menampakkan dirinya, menceritakan yang sesungguhnya. Dia sudah mulai agak bebas gitu. Saya tidak tahu, itu yang saya tangkap gitu ya. Makanya saudara, coba saudara dengarkan sambil rasakan limpahan kasihnya gitu. Limpahan hidupnya. Mengalir tepat ketika dia berkata-kata. Ketika dia menerangkan segala sesuatu. Di balik kata-katanya itu, di dalam kata-katanya itu ada sesuatu yang dapat memuaskan hati saudara. Ada hidup yang mengalir dari tahtanya. Ini bukan teori tapi kita mengalaminya. Sehingga saudara, pengalaman-pengalaman seperti ini akan sangat menyentuh hidup saudara. Sehingga saudara tidak mungkin bisa melupakan masa-masa indah ini. Di mana ketika dia berkata-kata, dia limpahkan kasihnya, sesuatu yang dapat mengisi kelaparan dan kehausan hati kita. Di balik ketika dia berkata-kata. Ya. Jadi saudara, setiap kata-katanya itu bisa kita nikmati. Jadi bukan sekedar pengertian, tetapi ada bobot hidup di dalam setiap perkataan. Yang saudara dengarkan kalimat demi kalimat gitu. Kita mendengarkan bersama-sama, hikmatnya mengalir. Ya. Nah, saudara, jadi ketika ada hal-hal dari perkataannya itu memang rasanya baru kita dengar. Dan rasanya seperti diceritakan ulang, diterangkan ulang apa yang selama ini kita pahami. Dan perlahan-lahan saudara kita mengerti apa itu gagasan manusia, apa itu gagasannya Allah. Dari sini nanti saudara kita akan belajar apa itu menghormati setiap perkataannya gitu. Sehingga dari situ akan lahir kehati-hatian gitu. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, maka si jahat akan terus berusaha menampilkan dirinya. Dia bisa meniru segala perkataan Allah. Makanya sudah tepat saudara, dia membawa kita selama ini. Ketika dia katakan, sudah. Kesusahan satu hari cukuplah satu hari. Makanan yang enak hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok menunya lain. Jadi ketika kita mulai terbiasa dengan cara seperti ini, maka akan terbentuk di dalam kita itu bahwa memang betul hari Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, dunia ini berlomba-lomba terus setiap hari menawarkan kemajuan demi kemajuan. Demi bisa mengisi kekosongan hati kita. Lewat apapun itu. Tetapi saudara, hari-hari yang kita lewati ini saudara, adalah hari-hari di mana perkataan-perkataannya itu benar seperti tetesan madu saudara. Manis gitu. Jadi kata-kata tetesan madu itu saudara, itu adalah kata-kata manusia. Tak ada sebetulnya yang bisa menggambarkan. Jadi walaupun Daud menggambarkan dengan tetesan madu itu saudara,
sebetulnya tidak cukup menerangkan apa yang disediakan oleh Tuhan ini dalam persekutuan ini, saudara. Kalau dikatakan di dalam Alkitab itu dikatakan ada balsam gitu, untuk menyembuhkan. Gitu. Jadi di dalam kata-katanya itu, di dalam firman-Nya itu, saudara, ada sesuatu yang tanpa kita duga. Itu telah menyembuhkan kita secara ajaib. Telah menyembuhkan segala kerusakan-kerusakan yang ada. Maka saudara, apabila kita dengan tekun, saudara, marilah ke sini katanya. Minumlah air dengan percuma katanya. Marilah yang haus, barang siapa yang haus, minumlah air dengan cuma-cuma. Nah, saudara, itu semua adalah gambaran-gambaran yang selama ini kita hanya mengerti secara kata-kata. Dan kita sudah dibangun dengan kata-kata selama ini. Sehingga pantas dikatakan selama ini kita hanya menyembah berhala. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak statis. Tidak diam. Tapi dia bergerak seperti air yang mengalir. Firman-Nya itu seperti air yang mengalir. Bukan laut mati, saudara. Bukan air kotor yang terus digali-gali. Makanya saudara akan menemukan, saudara, lebih dalam, makin dalam. Walaupun perkataannya sepertinya sama. Saudara, saya dulu bukan seorang, saya paling tidak menyukai dulu yang namanya sastra, puisi, mengarang. Saya paling tidak menyukai. Tapi tahukah saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu, saudara, kalau saudara mau tidak mau kan kita dulu belajar puisi atau apa ya, atau kayak ya puisi lah gitu ya. Ada yang kata-kata Chairil Anwar itu, aku mau hidup 1000 tahun lagi kan. Itu apa judulnya itu ya? Apa Kak judulnya Kak? Ada lagi layar terkembang. Siapa itu? Alam Syah. Nah, saudara, kata-kata mereka itu, saudara, kata-kata puisi mereka itu dalam. Jadi, saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu ibarat seorang pujangga yang memiliki kedalaman di dalam puisinya gitu. Jadi saudara, di dalam kata-kata itu, saudara, itu kalau pencinta puisi ya, itu saudara, mereka bisa menemukan, mereka bisa menikmati puisi karena ada makna yang sangat dalam dari seorang pujangga itu, saudara. Nah, tahukah saudara, firman Tuhan jauh lebih tinggi dari situ. Jadi kata-kata firman Tuhan itu, selama ini saudara, orang mencoba ingin mengerti makna di balik setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Mereka mencoba mencari bahasa aslinya. Mereka mencoba punya gagasan. Oh, maksud Tuhan begini. Setelah dikumpulkan dari ayat yang ini, disilangkan dengan ayat yang ini. Oh, ternyata maksud Tuhan begini. Dan banyak orang di masa yang lampau gitu. Sama juga dengan yang dialami oleh Paulus juga sebetulnya demikian.
Jadi dia itu sudah terbiasa merenungkan gitu. Jadi dia sangat fasih dengan yang namanya Taurat itu. Sampai mereka bisa hafal semua, sampai mereka coba mengerti semua. Tetapi tahukah saudara, mereka tidak melihat Tuhan datang. Saudara. Hanya pada suatu saat ketika Paulus itu ditangkap oleh Tuhan. Tetapi pada perjalanannya sampai matinya dia belum menemukan Tuhan atau mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sekalipun dia sudah dibawa ke langit ketiga surga. Karena saudara memang ini perjalanan seumur hidup selama-lamanya. Kekal. Kekal itu tanpa ujung, saudara. Makanya kalau dikatakan nggak ada yang mengenal, itu adalah firman, saudara. Bukan berarti jadi kita berusaha mengenal. Di satu sisi, saudara, kita memang jadi berusaha mengenal. Marilah kita berusaha mengenal dia. Marilah kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Karena dia akan muncul seperti fajar. Oke, itu di kitab Hosea pasal 6. Sampai mereka mengaku bersalah. Tetapi saudara, firman Tuhan tidak bisa gagal. Jadi dengan perkataan mereka tidak mengenal, itu adalah demi kita. Karena kalau kita sudah mengenal, maka berhentilah pencarian kita. Sementara Tuhan itu juga memang dia itu tidak pernah berhenti gitu. Atau begini saudara, dia tidak statis. Dia itu kekal, dia tanpa ujung. Itulah artinya kekekalan. Alfa dan Omega. Dia awalnya, dia juga di akhir gitu loh. Kalau Allah demikian, lalu kita mengatakan kita sudah mengenal Allah. Berarti kita menjadikan dia pendusta. Makanya Yohanes katakan, kalau kamu mengatakan kamu tidak berdosa, kalau ada yang mengatakan dia tidak berdosa, maka dia menjadikan Allah itu pendusta. Nah, lalu bagaimana dengan dikatakan dia, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berarti apa, saudara? Kekudusan kita bukan karena usaha kita. Sekalipun untuk mencapai hal yang dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita itu dipancing. Dipancing untuk menjadi kudus. Namun pada pengalamannya kita menemukan Paulus sampai dia memohon tapi tidak dijawab sama Tuhan. 3 kali itu batasannya. Aku manusia celaka. Jadi saudara, itulah yang dikatakan bahwa dia nggak bisa mengenal. Seorang Paulus pun tidak bisa mengenal. Bayangkan orang-orang menundukkan dirinya untuk menjadi muridnya Paulus. Sampai mereka S3. Mereka bisa paham semua sejelas-jelasnya. Tapi apakah mereka sudah mengenal Tuhan atau dikenal oleh Tuhan? Itu sangat jauh. Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita sekarang dibawa saudara, kepada pemahaman yang baru ini. Saudara, coba perhatikan di dalam diri saudara. Sudah terbangunkah di dalam diri saudara bahwa memang Tuhan itu tak terselami, Tuhan itu dalam sekali. Sudah terbangun. Karena kalau nggak terbangun, kalau sudah langsung ada seperti ini, oh Tuhan itu begini. Lalu kita berhenti.
maka percayalah saudara. Saudara akan menemukan saudara bahwa saudara akan sampai lagi kepada satu keadaan saudara menjadi hampa lagi. Seperti kosong rasanya, nggak tahu. Rasanya seperti mulai menyukai hal-hal dunia lagi. Kenapa ya? Di mana yang kemarin ya? Saudara, jadi saudara, ketika Tuhan bilang, dulu saudara, saya pernah katakan sama saudara. Ketika saya kita buka sebentar Yohanes 17 itu ya. Perhatikan ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Saudara, dulu saya berpikir begini saudara. Karena kan kita belajar kan. Kan dia yang ngajari kita juga. Pemahaman kita sampai di situ. Ya. Saya ketika mulai melihat itu saudara. Saya memisahkan kita kan sudah terbiasa memisahkan antara Yesus dengan Bapa itu. Oke, di satu sisi saudara itu bisa menolong kita. Tapi kali ini saudara, dia coba menjelaskan bahwa sebetulnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam Yesus berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Nah, jadi pada waktu itu pun saudara, Paulus ketika mengatakan itu, di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Jadi pada waktu itu pun saudara, karena memang masih segar dalam ingatan mereka. Bahwa Yesus itu persis seperti mereka manusia. Dilahirkan. Dan ibunya sendiri pun tidak mengenal anak. Dia menganggap sama karena dia memberikan ASI untuk Yesus. Jadi saudara, dalam hal itu saudara, karena Allah itu benar-benar misteri gitu. Tak ada yang bisa menangkap dia. Menangkap Allah itu sendiri. Tak ada yang bisa. Makanya saudara, Paulus ketika dia bilang di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Itu pun dia masih memisahkan. Tapi ketika Yesus datang, di situ kita melihat saudara, bagaimana Yesus itu berkata, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Oke? Dia katakan itu. Kondisinya ketika mengatakan itu, entah manusianya, entah dirinya itu, atau Allah itu. Tetapi kalau kita kembali kepada perkataan Allah yang sesungguhnya, dia itu adalah Sang Firman itu. Dia bersama-sama dengan Allah. Setelah lewat waktu 29 tahun, jadi kita boleh membayangkan ketika dia menjadi manusia 29 tahun itu, kita boleh samakan diri kita di situ. Tetapi pas ketika dia mengucapkan ini, saudara, ketika Yesus mengucapkan ini, saudara kita mesti sepakat bahwa ketika Yesus mengucapkan itu adalah Allah sendiri yang mengucapkannya dan tepat pada waktunya. Oke? Karena saudara, dari perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata-kata kepada muridnya, berkata-kata kepada orang lain, itu semua sudah menunjukkan bahwa Yesus itu sama dengan Allah itu sendiri. Anak tidak dapat melakukan segala sesuatu kalau dia tidak melihat Allah melakukan. Bapa melakukannya. Aku dan Bapa satu. Bapakku lebih besar dari aku.
Jadi dari perkataan-perkataan itu saudara, sampai saudara, jadi karena memang saudara, karena memang Yesus ini saudara dipilih, ini adalah jalannya dia. Jalannya Allah itu sendiri. Untuk mengungkapkan kepada dunia ini, atau bukan kepada dunia, kepada alam semesta ini, lebih tepatnya begitu. Karena saudara di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Gunung-gunung katanya kita nyanyikan tadi, bertepuk tangan ya. Apa yang bertepuk tangan? Pohon-pohon ya. Bersorak-sorai katanya gunung-gunung. Segala ciptaan itu saudara, yang kita pikir mati, batu saja bisa aku buat memuji aku, kata Tuhan kan? Berarti begini saudara. Jadi saudara, perkataannya begini. Jadi ketika dia itu menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus gitu ya. Menjelma menjadi manusia, berkenan diam dalam seluruh kepenuhan Allah di dalam diri Yesus itu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika dia menerangkan, jadi sekian waktu lamanya saudara melalui Yesus ini saudara. Dia menunjukkan kepada alam semesta ini. Ini loh aku. Jadi saudara, Yesus ini saudara, itu dipilih dari semuanya gitu. Sampai mengerucut. Setelah dia berbicara melalui nabi-nabinya, sekarang melalui anaknya sendiri. Kalau tadi melalui nabi-nabi, itu masih via gitu. Sekarang bukan. Allah itu sendiri berbicara kepada manusia. Melalui manusia. Namun saudara, pada waktu itu sukar untuk dipahami. Gak mungkin. Itulah ide si jahat. Itulah gagasan si jahat. Gak mungkin kayak gitu, gak mungkin. Jadi saudara, sebetulnya kerusakan yang dimaksud itu adalah manusia itu lupa bahwa Adam dan Hawa pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka tidak apa-apa. Sehingga saudara, gagasan si jahat ini saudara, itu menghapus semua. Menghapus semua apa yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa dulu bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara, dibuatlah manusia itu menjadi sangat keji sekali. Sampai-sampai saudara, karena kekejian mereka, sampai-sampai mereka bilang, jadi oleh karena perbuatan yang sangat keji daripada manusia ini, mereka bilang, nggak mungkin Allah bisa menyelamatkan saya. Makanya banyak kepercayaan menolak bahwa Allah itu menjadi manusia. Mereka hanya menanti. Di agama seberang mereka menanti munculnya Imam Mahdi. Sekalipun sekarang saudara, ternyata ada di antara mereka yang berkata, dengan diam-diam Imam Mahdi itu sudah datang. Mereka yang mengatakan itu. Di agama yang lain pun saudara-saudara agak mulai ini ya, mulai memperhatikan pekerjaan Tuhan di sana. Saudara akan takjub dan melihat ternyata itu betul. Bahwa ternyata saudara, semua itu ternyata ada dalam kedaulatan. Ya. Nah, perhatikan. Jadi saudara, ketika dia bilang begini, saudara,
permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Telah tiba saat. Saudara, ketika Tuhan bilang telah tiba saatnya, yang bilang itu di satu sisi adalah anak, tetapi di sisi yang lain mereka tak terpisahkan, Allah juga atau Bapa juga yang bicara. Jadi ketika anak bilang telah tiba saatnya, ya sudah tiba. Kembali lagi ya, ingat bagaimana tadi pagi. Coba ingat kembali ketika dia sendirian dulu. Bisa dia hidup sendirian? Pada mulanya Allah. Dia sendirian. Jadi saudara, ketika dulu dia sebelum segala sesuatu ada, dia sendirian. Dia bisa hidup. Apalagi dengan seperti ini. Lebih mudah bagi dia untuk melakukannya. Sehingga nanti saudara, kita akan lebih mudah lagi nanti kita berpikir, oh ternyata saya ini juga satu ya dengan Tuhan. Tetapi saudara, perkataan yang mengatakan begini, oh kamu ini nanti sombong, itu sampai-sampai nanti begini saudara. Saudara akan mengetahui bahwa itu adalah perkataan si jahat yang mencoba memisahkan kita dari Tuhan. Mana bisa? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada. Bukan karena siapa kita. Saudara, pemisahan sudah terjadi sejak awal. Ketika Kain dan Habel itu saudara, baru 2 orang di muka bumi, anaknya. Sudah terjadi pemisahan. Sudah langsung ada yang di dunia, di alam roh gitu, yaitu Habel. Lalu para pendeta mencoba membenarkan Habel dan menyalahkan Kain. Itu benar dan salah. Tapi di situ saudara kita tidak melihat apakah dia membenarkan Kain atau membenarkan Habel. Menyalahkan Habel atau menyalahkan Kain lalu membenarkan Habel. Apakah ada seperti itu? Tak ada. Cuman ceritanya dikatakan persembahan Habel diterima, itu saja. Namun karena kita sudah, watak kita itu yang sudah dirusak. Jadi dosa yang pertama adalah saling menyalahkan. Itu yang buat mati. Jadi terpisah. Kan ketika mereka saling menyalahkan, kan nggak ada lagi kasih dalam mereka. Nggak tulus lagi mereka kan. Karena apa? Dia sudah negatif lihat Hawa. Hawa juga akhirnya negatif lihat si Adam. Sama dengan ular juga begitu. Bermusuhanlah mereka. Ketika bermusuhan, kan tidak bisa melihat Allah. Ya kan? Itu dosanya. Itu permasalahannya. Ketika kita merasa agama kita benar, agama orang lain salah, maka kita tidak bisa melihat Allah. Ketika kita tidak bisa mengasihi musuh kita nggak bisa melihat Allah. Yang kita lihat adalah Allah buatan kita sendiri.
Padahal kita juga melakukan kesalahan. Tetapi kita selalu menganggap kesalahan kita lebih kecil daripada kesalahan orang lain. Apakah memang begitu? Satu saja tidak kita lakukan Taurat, kita mati. Lalu bagaimana kita berpikir bahwa kita itu layak untuk hidup? Makanya Tuhan katakan, ampuni. Berapa kali kami mengampuni? 7 kali kah? Tidak, 70 kali 7 kali. Itu ketika ada orang buat pangkat-pangkat, nggak usah dipangkat-pangkatkan lah. 7 kali aja sehari, jangankan 7 kali. Jangankan 7 kali. 3 kali aja, mana mungkin kita bisa. 3 kali, 4 kali. Jangankan orang lain, anak kita saja. Nggak usah orang lain lah, anak kita. Terbukti kan? Ketika kita panggil nggak langsung jawab. Sekali. 2 kali. 3 kali. Kalau bisa kita menahannya sampai 5 kali. Yang ke-6 pasti meledak. Meledak kayak bom gitu. Karena kita hanya tahan. Itulah yang terjadi, saudara. Makanya kalau dikatakan sampai kesusahan besar itu, saudara. Bukan masalah karena kita ini, kalau karena kita baik, lalu kita tidak masuk ke... Bukan. Nanti saudara tidak akan tercapai, saudara. Bukan berarti jadi kita, misalnya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, jadi kita terhindar dari semuanya. Bukan itu masalahnya, bukan itu intinya. Tetapi hal-hal itu, penganiayaan itu menjadi tidak begitu berarti lagi, tidak berarti. Jadi bukan karena kita berusaha menjadi berani, karena kita mengasihi firman gitu, lalu kita berani gitu. Akan datang yang lebih parah ujiannya. Makanya saudara, ketika kita menanti-nantikan itu, dampaknya itu loh yang penting. Apa yang sedang terjadi dalam kita? Apa yang disembuhkan dalam kita? Makanya saudara, ketika Tuhan bilang, telah tiba saatnya. Sebelum ini saudara, Tuhan itu 3 kali menceritakan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga. Makanya sampai ketika dia mau berdoa, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan. Kalau boleh Bapa. Ketika digambarkan antara Bapa dan anak, mana mungkin kita tega melihat anak kita menderita. Ketika anaknya Daud, hasil hubungannya dengan Betseba yang pertama sebelum Salomo, dia berpuasa. Ketika sakit, Tuhan bilang dia harus mati. Dia benar-benar merendahkan diri. Tuhan, ini kan salahku, biarlah dia hidup. Biar aku yang matilah sudah. Ini bukan salah dia nggak salah. Saya yang salah. Biarkan saya yang mati.
ketika Yusuf dikabarkan itu telah dimakan oleh binatang, dikatakan oleh saudara-saudara. Saudara, Yakub itu seperti turun hidup-hidup ke dunia orang mati, walaupun dia nggak mengerti apa itu dunia orang mati. Tapi itu membuat dia sangat menderita sekali, saudara. Tahukah saudara? Semua apa yang dialami oleh para orang kudus itu, saudara, itu sedang menceritakan Allah sebetulnya. Jadi ketika Yesus berdoa sampai seperti itu, sebetulnya itu sedang menggambarkan Allah itu sendiri. Lalu saudara, masa kita anaknya, kita melihat papa kita seperti itu. Kita menggambarkan itu papa kita. Masa kita dengan tega tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh bapak kita. Kita egois terhadap diri kita sendiri. Kita tidak ikut menanggung bebannya dia. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, supaya bebanku ringan. Saudara, ketika dia bicara, telah tiba saat. Saudara, bukan kita yang mengucapkan, tapi Bapa itu sendiri. Tepat pada waktunya. Dialah yang akan mengucapkan perkataan. Dari mulut kita. Mungkin selama ini saudara kita mencoba memohon, paling nanti puncaknya seperti permohonan Yesus. Kalau boleh Tuhan, saya ingat, kurangi dikit. Berkali-kali seperti itu. Saya nggak ngerti, lama sekali. Sampai kapan kamu terus begini? Saudara, perkataan itu terngiang-ngiang terus. Permuliakanlah anak, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi saudara, hidup yang kekal itu sudah diberikan kepada manusia. Kepada saudara dan saya. Apa itu hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Mengenal. Jadi saudara, mengenal Tuhan erat sekali hubungannya dengan kembalinya kita kepada Allah. Menyatunya kita dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Kita kembali kepada kesatuan kita dengan Allah. Kita harus mengatakan amin untuk ini, saudara. Kita menyatu kembali. Engkau kepunyaanku, kata Tuhan. Dan Tuhan adalah kepunyaanku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kalau orang melihat kita,
mereka akan melihat Allah. Disitulah digenapi, seluruh mata akan memandang Yesus yang mereka tikam. Kita menganggap, orang menganggap dia kena kutuk. Sesungguhnya kutuk kitalah yang ditanggungnya. Dosa kitalah yang ditanggung. Dan sekarang hidup yang kekal itu diberikan kepada kita. Kita boleh mengenal dia Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Allah yang disembah oleh yang lain itu Allah satu-satunya. Tak ada yang lain. Kita nggak boleh mengatakan, oh Allah yang kusembah itu lebih benar daripada Allah yang disembah oleh orang. Enggak. Kalau kita mengatakan demikian, maka tak ada bedanya kita dengan Habel juga. Merasa persembahan kita yang diterima. Persembahan Kain tidak diterima. Disitulah saudara, Kain akhirnya membunuh Habel. Disitulah terjadi penganiayaan. Sekarang saudara, kalau mereka berkeras terus mengatakan mereka itu lebih benar daripada yang lain. Mereka mayoritas di sini. Oh sekarang nggak ada lagi kata mayoritas. Saudara lihat, saudara, nggak ada lagi. Sekarang mereka mau mencoba menyusun kekuatan lagi. Nggak bisa lagi. Semua orang sedang berpikir sekarang kemanusiaan. Gerakan kemanusiaan. Di negara lain yang mengatakan, oh harus ini dipaksakan. Di negara lain tidak demikian. Kita semua punya hak yang sama. Jadi sekarang saudara, yang kita pegang saja apa yang ada padamu. Tanpa menganggap perbedaan yang dipegang oleh orang lain. Karena semua orang itu ada waktunya, saudara. Semua orang ada waktunya. Termasuk anak-anak kita. Kita berjuang dengan sekeras apapun. Makin kita berjuang, makin menderita. Tuhan juga melakukan demikian. Ada saatnya dia marah. Lalu apakah dengan sekarang, dengan kita mengenal kerajaan, lalu dia itu, ketika kita mendengarkan sekarang, tentang kasihnya, begitu kuatnya kita dilimpahi hidup. Apakah langsung terus seperti itu? Tidak, saudara. Kita mesti melewati, saudara, masa-masa yang sukar, saudara. Sampai kita baru paham, saudara. Tak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tak ada. Saudara, hanya Tuhan yang tahu keadaan itu. Dan ketika kita menghadapinya, saudara. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun itu, saudara. Selalu cek hati saudara. Perhatikan. Saudara harus ngerti, harus bangun, harus sadar. Ketika diperhadapkan itu semua. Ketika diperhadapkan kelimpahan. Ketika diperhadapkan kesukaran. Ketika diperhadapkan dengan kekeringan rohani. Perhatikan. Saudara, ketika kita tadi mengawali dari pagi masih terngiang.
Sampai tadi kita menyembah Tuhan. Saya yakin saudara mengenal yang namanya hadirat Tuhan. Saudara sudah terbiasa. Dan kita menanti-nantikan lawatan Tuhan dulu sudah terbiasa. Sampai hari ini teman-teman kita yang di sana menantikan pencurahan Roh Kudus yang ketiga, gerakan berikutnya atau apapun itu saudara. Ya. Mereka menantikan itu. Saudara, mereka terus mencoba memompa gitu. Berpuasalah, berdoa di menara lah, apa saja. Mereka galang kekuatan. Ayo kita terus berdoa. Semakin banyak kita berdoa, maka perubahan terjadi. Jadi begitu misalnya sekarang itu lagi menurun gitu. Wah, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Aduh. Kayaknya Tuhan itu gimana ya? Digerakkan oleh karena doa-doa kita. Kayaknya kita yang ngatur Tuhan. Dulu kita sampai belajar kita menggerakkan sorga, menggerakkan kaki Tuhan gitu. Aduh. Lalu kita mungkin menangis, meratap gitu. Kita coba, sudah lakukan semua jurus gitu. Lalu kita beralih ke ketika kita di pengajaran yang dulu gitu. Kita coba lagi seperti itu. Kita hidup lebih baik. Oh, kita masuk ke dunia orang mati malahan. Kita merasakan kesukaran lagi. Kita merasakan seperti nggak bebas gitu. Lalu Tuhan bebaskan kita dari situ. Puji Tuhan untuk itu. Sekarang ini saudara. Ketika dia menampakkan diri kepada kita. Diam-diam saudara, kita mengecap sedikit. Tanpa kita melakukan sesuatu yang mungkin berbahasa roh dengan kuat. Tanpa kita misalnya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, menjaga diri kita. Gitu. Kita bebas bekerja biasa. Kita bekerja bertemu dengan orang biasa gitu ya. Kita nggak tahu entah kita melakukan kesalahan nggak sepanjang hari ini. Lalu kita masuk dalam Zoom malam ini. Ketika kita menyembah, kita merasakan sesuatu rasanya kalau saya ingat-ingat kalau saya bandingkan dengan dulu gitu. Ini indah sekali gitu. Tapi kalau dulu saudara indahnya itu nggak ngerti. Dulu indahnya kalau kita rasanya kayak merinding gitu ya. Lalu mungkin kita berbahasa roh gitu ya, berbahasa lidah gitu ya, gemetar-gemetar gitu. Lalu mungkin ada penglihatan, mungkin ada mujizat-mujizat bla bla semua segala macam. Kita pikir itulah kebahagiaan. Tapi kali ini saudara, malam ini saudara, dan hari-hari selanjutnya, kita akan mencicipi setiap hari keindahannya Tuhan. Keindahan itu bukan misalnya kita pandang Tuhan, kita lihat Tuhan. Bukan. Keindahan atau wajahnya Tuhan itu, walaupun dikatakan menjadi sangat jelas wajah Tuhan itu, saudara. Bukan ketika kita memandang wajah kita ini gitu, atau wajah orang lain. Tetapi ada sesuatu yang sedang dikerjakan di dalam hati kita yang tak bisa kita pungkiri. Kita berkata, kami baru berjumpa dengan Tuhan. Setiap hari kami memandang wajah Tuhan. Berhadapan muka dengan muka kami dengan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, telah tiba saatnya. Oh, saudara, itu kan perkataan Tuhan sebagai anak. Kalau kita pahami sebagai anak. Dia yang bicara. Masih segar dalam ingatan kita tadi ketika misalnya dia mengucapkan, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi jangan kehendakku. Eloah, Eloah, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Kemana anak pergi, kemana bapak pergi. Itu firman, saudara. Yang dikatakan oleh Tuhan itu firman. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kemana dia pergi? Ketika Stefanus melihat, ketika dia dilempari, dia menengadah ke atas. Dia lihat bapak, dia lihat anak. Dia mengucapkan itu. Itu yang dia lihat. Lalu saudara, pengertian-pengertian itu saudara, itu seperti memblok. Kita mulai memisahkan lagi antara anak dan bapak. Karena dia melihat. Tapi tahukah saudara, firman itu hidup. Kita tak bisa memisahkan anak dengan bapak. Kalau saudara memisahkan anak dengan bapak, berarti saudara bisa memisahkan diri saudara dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bilang, telah tiba saatnya akan tiba dan sudah tiba. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, kita sedang menikmati pekerjaan Tuhan dan sedang melihat pekerjaan Tuhan. Kita sedang melihat Tuhan merenovasi alam semesta ini. Apa yang dia kerjakan itu terus bertumbuh. Dari mulut kita ini akan keluar kekaguman atas setiap pekerjaan Allah. Dan bukan hanya kita lihat di orang lain lakukan. Tetapi tepat di dalam kita mengalami sesuatu yang rasanya kita nggak bisa ceritakan apa yang sedang kita alami. Nggak cukup kata-kata kita menceritakan ini, saudara. Karena di dalam. Dan inilah yang sedang Tuhan berikan. Ini lebih daripada sekedar mahkota. Kalaupun dikatakan, oh engkau akan menerima mahkota inilah, batu putih lah, segala macam. Itu hanya untuk menggambarkan, untuk membuat pikiran kita ini semakin tekun mencari dia. Tekun menderita untuk dia. Kita ditawarkan itu, saudara. Tetapi saudara, intinya sebetulnya adalah keadaan dia yang awal itu, saudara. Sebelum ada segala sesuatu. Sebelum ada pemberontakan daripada si jahat itu, saudara. Itu keadaannya awal. Keadaan sebelum dia merasakan ketika menyesal dia menciptakan manusia. Jadi saudara, ketika kita mulai mengenal Allah yang demikian yang sangat dalam ini, saudara, maka kita diizinkan merasakan pilunya hati kita. Makanya saudara, seperti saya katakan saudara, si jahat saja suatu saat benar-benar untuk dia bilang begini, udahlah binasakan aja, aku nggak tahu gimana, udah binasakan buat karena ini semua kesalahan.
Dia harus mengakui. Dia harus memuji Tuhan dalam hal ini. Barulah dibiarkan dia ke dalam ketiadaan atau kebinasaan. Dia akan bilang seperti Ayub, lebih baiklah aku ini tidak pernah dilahirkan atau diciptakan. Tahukah saudara? Ada satu perasaan yang benar-benar yang dialami oleh Paulus menjelang akhir hidup. Dia mengatakan, aku manusia yang paling hina, lebih hina dari antara semua orang kudus. Padahal dia rasul. Karena saudara, akibatnya dia melihat pengajaran-pengajarannya itu, saudara, telah membuat umat Tuhan justru semakin jauh daripada Tuhan itu sendiri. Mereka lebih percaya kepada perkataan Paulus daripada perkataan Tuhan itu sendiri. Apalagi saudara, ketika kedatangan Tuhan yang kedua ini, saudara. Ketika orang tidak bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua, disitulah mereka merasakan sekali lagi meratap. Karena apa? Mereka tanpa sadar mencari pujian untuk diri sendiri. Disitulah Paulus menyadari kesalahannya ketika dia menganggap dirinya lebih baik daripada Petrus. Dia iri karena dia itu menjaga dirinya itu sampai tidak menikah. Dia iri sama rasul-rasul yang lain. Mereka bebas bawa istri. Mereka menikmati. Ketika ternyata harusnya dia mempertunangkan jemaat kepada Kristus. Pada kenyataannya, dia mempertunangkan jemaat kepada dirinya sendiri. Pada akhirnya, saudara, semua ciptaan akan mengakui. Mereka akan bilang, kalau Paulus saja bilang seperti itu, apakah kita jadi berbeda? Apakah kita lebih baik? Apakah pengorbanan kita lebih daripada Paulus? Ketika saya menceritakan itu, mana mungkin saya bisa. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan itu baru bisa, saudara. Disinilah saudara, kita ini semua harus menundukkan diri kita. Menundukkan diri kita, menyembah sampai gak berani lihat, saudara. Tapi pada saat itu, dia mengangkat kita, saudara. Itulah hidup yang mengalir terus. Inilah yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Karena saudara akan begini, saudara. Ketika Yudas harus menyerahkan Tuhan kepada orang Yahudi untuk disalib, kepada imam-imam, dia menjual 30 keping. Dia pasti pernah membaca kitab Mazmur, saudara. Dan dia harus memilih untuk bunuh diri. Karena itu memang sudah tertulis tentang dia. Celakalah yang olehnya anak manusia diserahkan. Tapi tahukah saudara? Kata celaka itu telah membuat kita ini merasa lebih baik daripada Yudas. Bukankah kita pada akhirnya sering kita menjual Tuhan? Coba renungkan hidup kita. Kita yang mungkin dengan
dengan pongah merasa, oh kalau aku dulu, oh jadi muridnya Tuhan, nggak mungkin aku menyerahkan. Semua murid bilang kayak gitu kok. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Saudara, kalau suatu saat saudara berjumpa dengan Yudas, saudara akan menemukan kelembutan hati. Karena setelah itu, saudara, dikatakan orang-orang mati pun akan mendengarkan suara anak. Memang dia mati bunuh diri, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Oh, mungkin kita oh kalau dia membunuh diri, oh nggak bisa lagi diampuni dosanya. Itu gagasan manusia. Firman Tuhan tidak harus tunduk kepada gagasan manusia. Firman Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkataan Tuhan yang menerkam. Tapi dia yang menyembuhkan, saudara. Dia yang melukai, tapi dia yang membalut, saudara. Sedangkan si jahat saja, saudara. Sumber malapetaka itu dibiarkan. Dibiarkan ada dalam kita. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, dia tepat ada di sana. Dia terus menantikan setiap hari perkataan-perkataan. Dan dia coba tipu kita. Dia coba ambil sisi manusia kita supaya kita membanggakan diri kita. Tapi sekarang kita sudah kenal tipuan-tipuan. Kita nggak berani lagi mencari pujian untuk diri sendiri. Kita akan merasa sangat berdosa sekali, saudara. Karena apa, saudara? Dia sedang mengajari kita. Yang tinggal dalam kita itu adalah Allah yang walaupun setara dengan Allah, walaupun dia Allah itu sendiri, namun tidak menganggap kealahannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kita boleh ganti perkataan itu dengan pengertian yang baru. Yang walaupun dia adalah Allah itu sendiri, namun tidak menganggap kealahan itu harus terus dipertahankan. Melainkan telah meninggalkan tahtanya. Menanggalkan kealahannya. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang selalu memberontak terhadap dia. Supaya iblis yang menganggap dirinya itu ciptaan, yang menganggap dirinya Allah itu, wah superior, dia bebas buat apa saja, siapalah saya. Ketika dia menjadi manusia, dia mengambil tempat yang paling rendah, mengambil rupa yang paling jelek, yang paling hina seorang hamba. Apakah kita berani meninggikan diri? Roh apa yang ada dalam kita kalau kita meninggikan diri? Berarti bukan roh Allah, tapi roh jahat. Karena roh jahatlah yang meninggikan diri. Dalam kita menanti-nantikan Tuhan inilah, saudara. Dalam persekutuan kita dengan dia, saudara. Kita mulai mengenal sifat aslinya, watak aslinya, karakternya, hakikatnya, esensinya Allah itu. Sehingga kita tidak akan berani bersungut-sungut untuk setiap keadaan yang terjadi.
Saudara, hidup yang kekal adalah hidupnya Allah itu sendiri. Kalau dengan pengertian ini, masih beranikah kita membayangkan, oh nanti kita akan dapat mahkota, dapat jubah emas dan segala macam. Sementara dia berjubah kesederhanaan. Masih beranikah kita tidak mengucap syukur senantiasa untuk apa yang kita lewati? Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang menyesakkan mungkin. Masih beranikah kita khawatir? Masih beranikah kita gelisah? Ketika kita mendengarkan ancaman-ancaman orang, ancaman-ancaman dunia ini, masih beranikah kita takut? Layakkah kita takut? Beranikah kita takut? Tetapi ketika kita sadar dengan kuasa Tuhan dalam kita, masih beranikah kita serampangan menggunakan kuasa itu? Saudara, ketika kita diizinkan menikmati Tuhan, menghirup Dia, memakan setiap perkataannya, menikmati perkataan-perkataannya seperti tetesan madu di langit-langit mulut kita. Kita menikmati bahkan seluruh tubuh kita merasakan keadaan yang sangat luar biasa. Lalu ketika kita diizinkan mengalami kehampaan, bisakah kita dengan tetap tenang? Sama seperti ketika kita merasakan kenikmatan hadirat Tuhan. Wow, saudara. Oh, menikmati Tuhan setiap hari seperti hari-hari ini, saudara. Akan menyebar, saudara. Saudara akan membawa Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Bahkan kadang-kadang kita itu nggak sadar. Bahkan lebih baik kita tidak sadar. Bahwa ternyata orang melihat Tuhan di dalam kita. Dan kita tidak peduli. Karena ini bukan berbicara mengenai kita. Tapi berbicara mengenai Tuhan. Itu sendiri. Lalu saudara. Dari mulut kita. Seluruh ciptaan ini. Kita akan memuji-muji Dia. Kita akan memperlihatkan keindahan, keagungan, semarak kita. Tetapi Tuhanlah yang sedang kita perlihatkan. Tanpa ada kepada diri kita sendiri. Kita dengan rela hati. Ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita menyembah. Kata-kata kita tidak hampa lagi. Tapi kata-kata kita benar-benar dari hati kita yang paling dalam. Karena memang kita sudah memandang Tuhan setiap hari. Bukan teori. Tapi hidup. Sekali lagi saudara. Seluruh muka bumi. Bahkan seluruh alam semesta. Telah melihat pekerjaan Tuhan. Baik saudara. Tuhan saudara. Kita akhiri malam hari ini. Karena besok masih ada lagi saudara.
Biarlah kiranya sepanjang hari ini saudara menikmati Tuhan. Ya, apapun yang sudah saudara alami, yang sudah kita lewati. Sekarang kita melihat tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya percaya setiap kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat, kota kita akan melihat Tuhan. Keluarga kita, satu demi satu akan melihat Tuhan. Sebagaimana engkau bisa memandang Tuhan hari ini. Dimanapun keluargamu bisa memandang Tuhan. Itu ya dan amin, dan itu pasti. Di alam manapun mereka. Sebagaimana engkau bisa memandang Tuhan hari ini. Seluruh keluargamu memandang Tuhan. Oh, disitulah saudara. Surga yang sesungguhnya. Air mata kita dihapus. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami boleh merasakan Engkau. Kami boleh menikmati Engkau. Pujilah Engkau Tuhan. Oh, tak terlukiskan dengan kata-kata kami. Kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah Engkau dengan segala kemuliaan. Permuliakanlah anak supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Haleluya. Bagimu saja segala pujian, kemuliaan, dan hormat. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.